Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu hari, ketika saya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan dari Ustadz Muhammad Hakim Bawazir, hati saya seperti diguncang pelan tapi dalam. Ada satu bagian yang benar-benar membuat saya merenung lama. Ceramah itu bukan hanya membahas tentang jin, bukan hanya tentang manusia, tapi tentang kemuliaan, tentang tanggung jawab, tentang derajat yang Allah angkat, dan seringkali kita rendahkan sendiri. Beliau menjelaskan satu hal yang mungkin jarang kita sadari. Syariat Islam yang Allah turunkan tidak hanya untuk manusia. Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada bangsa jin. Artinya apa? Artinya seluruh perintah dan larangan yang dibebankan kepada manusia, pada hakikatnya juga dibebankan kepada jin. Mereka juga terkena hukum taklif. Mereka juga wajib menjalankan perintah Allah. Mereka juga wajib menjauhi larangan Allah. Mereka bukan makhluk liar tanpa aturan. Mereka bukan makhluk bebas tanpa tanggung jawab. Mereka juga hamba. Dan ketika saya merenungkan ini, hati saya bergetar. Selama ini kita mungkin membayangkan jin sebagai makhluk misterius, menyeramkan, hidup di alam yang berbeda. Tapi kita jarang membayangkan bahwa di antara mereka ada jin muslim yang sedang berjuang menjalankan syariat sebagaimana kita. Beliau menggambarkan dengan sangat jelas. Jin muslim di Depok berbuka puasa mengikuti waktu maghrib Depok. Jin muslim di Jogja berbuka mengikuti waktu maghrib Jogja. Standarnya sama, matahari, karena mereka bisa melihat alam ini. Mereka bisa melihat sinar matahari, tenggelamnya senja, gelapnya malam, terangnya bulan. Mereka memahami tanda-tanda waktu. Maka ketika manusia berbuka, mereka berbuka. Ketika manusia sholat tarawih, mereka ikut tarawih. Ketika ada taklim dan tadarus di masjid, mereka ikut hadir. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, jin muslim menyadari bahwa manusia muslim memiliki kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Padahal seringkali dalam kisah-kisah, jin kafir merasa lebih tinggi. Mereka diciptakan dari api, manusia dari tanah, seolah api lebih mulia daripada tanah. Namun Allah berfirman bahwa manusia diberi keutamaan di atas banyak makhluknya. Bahkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi sholatu wassalam, dua makhluk besar diperintahkan untuk menghormatinya. Para malaikat dan iblis sebagai perwakilan jin. Perintah sujud kepada Adam bukan sekadar simbol, itu deklarasi kemuliaan manusia. Itu pengumuman dari langit bahwa anak Adam memiliki derajat istimewa. Lalu muncul pertanyaan yang menusuk hati saya. Kalau manusia begitu mulia, kenapa manusia begitu sering hina dalam perbuatannya? Kenapa kita yang diberi keistimewaan justru sering melanggar? Disinilah penjelasan beliau menjadi sangat dalam. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Tidak ada dorongan untuk membangkang. Tidak ada keinginan untuk melawan. Mereka tidak punya peluang untuk jatuh. Maka ketika manusia yang memiliki nafsu, memiliki keinginan, memiliki dorongan untuk berbuat salah, namun ia mampu menahan dirinya, disitulah kemuliaannya. Bayangkan perumpamaan yang beliau sampaikan. Orang miskin jarang sombong soal harta. Kenapa? Karena ia tidak punya harta untuk disombongkan. Tapi orang kaya yang punya peluang besar untuk menyombongkan diri, lalu ia tetap rendah hati. Itu jauh lebih mulia. Orang biasa yang berteriak, berantas korupsi, mungkin wajar, karena ia tidak punya jabatan, tidak punya akses, tidak punya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Tapi seseorang yang diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi peluang untuk manipulasi dan korupsi, lalu ia menolak semua itu karena takut kepada Allah. Itu luar biasa. Itu perjuangan melawan nafsu. Dan puncaknya beliau membawa kita pada satu ibadah yang sangat agung, puasa. Bayangkan siang hari Ramadan, terik matahari membakar, tenggorokan kering, tubuh lemas, rumah sepi, tidak ada orang. Di kulkas ada es campur sisa semalam. Botol minuman dingin berembun. Godaan itu nyata. Siapa yang tahu kalau kita minum? Tidak ada manusia yang melihat. Kalaupun kita mengaku puasa, orang lain pasti percaya. Karena manusia tidak bisa membedakan mana orang yang benar-benar puasa dan mana yang tidak. Orang yang terlihat lemas belum tentu puasa. Orang yang terlihat segar belum tentu batal. Maka ketika kita sendirian, ketika kesempatan terbuka lebar, ketika tidak ada pengawasan manusia, lalu kita tetap menahan diri,
Itulah puncak kejujuran. Itulah letak kemuliaan manusia. Karena kita sadar ada Allah yang Maha Melihat. Itulah mengapa ibadah puasa begitu istimewa. Ia bukan ibadah yang mudah dipamerkan. Ia bukan ibadah yang mudah diverifikasi manusia. Ia adalah ibadah rahasia antara hamba dan Robnya. Kalau kita puasa karena orang tua, saat orang tua tidak ada kita akan makan. Kalau kita puasa karena malu, saat tidak ada yang melihat kita akan minum. Kalau kita puasa karena orang tua, saat orang tua tidak ada kita akan makan. Kalau kita puasa karena malu, saat tidak ada yang melihat kita akan minum. Tapi kalau kita puasa karena Allah, walau sendirian, walau panas menyiksa, walau haus menggoda, kita tetap bertahan. Disitulah manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat taat tanpa nafsu. Manusia taat sambil menaklukkan nafsu. Dan disinilah saya tersentak. Jin muslim juga berpuasa. Jin muslim juga taat. Jin muslim juga mengikuti syariat. Tapi mereka pun tahu bahwa manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya memiliki derajat yang sangat tinggi. Betapa ironisnya jika jin saja menyadari kemuliaan manusia, sementara manusia sendiri meremehkan kemuliaannya dengan maksiat. Allah telah mengangkat derajat kita. Allah telah memuliakan anak Adam. Allah bahkan memerintahkan makhluk-makhluk besar untuk menghormati nenek moyang kita. Lalu kenapa kita rela merendahkan diri dengan dosa yang kita anggap kecil? Kenapa kita gadaikan kehormatan yang Allah berikan hanya demi kepuasan sesaat? Ceramah itu membuat saya sadar bahwa kehidupan jin dan manusia pada hakikatnya sama dalam satu titik besar. Sama-sama hamba, sama-sama diperintah, sama-sama diuji, sama-sama akan dihisab. Namun manusia diberi sesuatu yang sangat unik, nafsu. Nafsu itu bisa menjadi tangga menuju derajat tinggi, atau jurang menuju kehinaan. Semua tergantung pilihan. Setiap kali kita sendirian dan ada kesempatan untuk berbuat dosa, disitulah Allah sedang menguji derajat kita. Setiap kali kita punya peluang untuk curang namun memilih jujur, disitulah Allah sedang mengangkat kita. Setiap kali kita menahan diri dari yang haram, padahal sangat mudah melakukannya, disitulah kemuliaan kita bersinar. Mungkin selama ini kita merasa kecil, merasa lemah, merasa biasa saja. Padahal langit pernah menjadi saksi bahwa manusia itu makhluk yang dimuliakan. Padahal iblis pernah diperintahkan untuk tunduk kepada manusia. Padahal malaikat pernah diperintah untuk sujud kepada Adam. Lalu kenapa kita justru tunduk kepada hawa nafsu? Mengapa kita memilih rendah padahal Allah telah meninggikan? Saya menutup catatan ceramah itu dengan satu kesadaran yang sangat kuat. Pertanyaan terbesar bukan lagi, apakah jin berpuasa? Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita sudah menjalani kemuliaan yang Allah berikan kepada kita? Karena kemuliaan itu bukan otomatis. Ia bukan sekadar status sebagai manusia. Ia adalah perjuangan. Ia adalah pilihan untuk taat ketika tidak ada yang melihat. Ia adalah keputusan untuk jujur ketika peluang curang terbuka. Ia adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat, bahkan ketika dunia tidak melihat. Dan mungkin di alam yang tak terlihat oleh kita, ada jin-jin muslim yang sedang menyaksikan perjuangan manusia. Mereka melihat kita berbuka. Mereka melihat kita tarawih. Mereka melihat kita tadarus, dan mungkin mereka juga melihat ketika kita tergelincir. Semoga kita termasuk manusia yang benar-benar menjaga kemuliaan itu. Manusia yang sadar bahwa ia dimuliakan. Manusia yang menaklukkan nafsu. Manusia yang memilih Allah di atas segalanya. Karena disitulah rahasia derajat tertinggi seorang hamba.